Pemirsa Koordinator Nasional Gus Durian, Alisa Wahid menegaskan Gus Durian netral di pemilu 2024. Hal ini berbeda dengan Putri Gus Dur Yeni Wahid yang justru menyebut kader Gus Dur harus satu komando untuk menjatuhkan pilihan kepada siapa pasangan calon presidennya. Hal ini diucapkan Yeni Wahid pada saat menemui ratusan kader barisan Gus Dur di Kompleks Kampus Universitas Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Yeni meminta barikade Gus Dur harus satu komando menunggu arahan keputusan politik yang akan segera dikeluarkan pada Oktober mendatang. Sementara itu pemirsa, dalam beberapa hari terakhir banyak bermunculan narasi terkait konflik PKB dengan Gus Dur di masa lalu. Dan menanggapi hal ini, Putri Bungsu Gus Dur, Inaya Wahid, berharap Gus Durian untuk tidak terpancing dengan isu tersebut. Itu juga jelas berlawanan dengan Pancasila. Pemirsa, ke arah mana dukungan Gus Durian untuk Pilpres 2024 mendatang? Kita akan bahas lengkapnya dengan pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi, selamat siang. Selamat siang, Mbak Valen. Mas Adi, kita tahu Alisa Wahid menegaskan, Inaya Wahid juga menegaskan kalau Gus Durian ini harus tetap netral, harus tetap hanya menyebarkan ajaran Gus Dur saja. Tapi berbeda dengan Yeni Wahid yang mengatakan harus satu komando, mau mendukung yang mana. Menurut Mas Adi, apakah lebih baik Gus Durian tetap netral atau malah sebaliknya? Saya kira secara umum Gus Durian itu tetaplah netral ya, karena Gus Dur itu adalah milik publik yang saya kira siapapun berhak untuk merasa menjadi bagian dari Gus Dur. Oleh karena itu, siapapun orang, siapapun pihak yang merasa menjadi bagian dari fansnya Gus Dur, pendukungnya Gus Dur, itu mestinya harus berdiri di semua golongan. Jadi siapapun yang maju presiden gitu ya, semuanya harus didukung, karena saya kira tidak semua Gus Durian itu akan satu komando pada satu nama. Karena memang sejak awal pemilih di Nahdliyin itu tidak pernah dalam satu barisan, biasanya dia terdistribusi ke berbagai calon-calon yang lain. Oleh karena itu saya termasuk orang yang cukup mendukung jika kemudian para Gus Durian ini dibiarkan pilihan politiknya secara bebas. Memilih Anies boleh, memilih Ganjar boleh, memilih Prabowo Subianto juga boleh. Karena apapun judulnya, pemilih kita itu saat ini netral, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, saya melihat misalnya ada kecenderungan bahwa misalnya kalau Gus Durian itu harus satu komando. Bagi saya tidak sesederhana itu, karena setiap orang itu punya preferensi pilihan politik yang berbeda-beda. Bahwa Gus Durian itu sampai saat ini misalnya lebih condong sebagai pendukungnya Jokowi, ya biarkan saja. Tidak masalah. Dan lebih misalnya tidak memilih Prabowo Subianto ketika pemilu 2019 yang lalu. Yang mesti dihindari itu adalah kalau ada deklarasi secara formal yang disampaikan oleh para Gus Durian untuk capres tertentu dan tidak mendukung capres tertentu, itu yang dikhawatirkan. Justru akan menimbulkan friksi dan keterbelahan di internal para Gus Durian. Ini yang saya kira memang dilepaskan bahwa Gus Dur ini adalah presiden di Republik Indonesia, pendukungnya pun juga harus berdiri di semua para calon yang ada itu. Oke, Mas Adi, tapi kalau seandainya ada individu-individu tertentu yang lekat sekali dengan Gus Durian, tidak apa-apa kan kalau mau menyuarakan kecenderungan ke paslon tertentu, tapi belum dalam artian deklarasi secara formal, tidak apa-apa? Ya, saya kira pilihan personal itu bebas. Misalnya Mbak Yeni dengan Mbak Inai kan beda. Mbak Yeni bilang Gus Durian itu harus satu komando. Tapi Mbak Inai misalnya mengatakan bahwa Gus Durian itu nggak boleh partisan, dia boleh ke siapapun. Kalau tendensi pribadi disampaikan kepada publik itu tidak soal. Yang menjadi soal itu seakan-akan bahwa Gus Durian itu wajib hukumnya berada dalam satu tarikan orkestrasi untuk mendukung salah satu calon. Karena saya melihat bahwa Gus Durian itu sudah menjadi satu institusi nilai-nilai di mana di dalamnya itu adalah para royalis pada pengikut Gus Dur yang cukup taat dan cukup loyal. Dan kalau diiris satu-satu, Mbak, pemilih Gus Dur itu atau loyalis Gus Dur itu, mereka tidak terafiliasi ke salah satu orang, tapi terafiliasi ke banyak orang dan terafiliasi ke banyak partai politik. Oleh karena itu,
untuk menjaga bahwa Gus Dur itu adalah seorang yang pluralis, Gus Dur itu adalah seorang yang berdiri di semua kaki-kaki kepentingan kelompok politik. Hanya satu caranya, membiarkan Gus Durian itu bebas untuk menentukan pilihan politiknya kepada siapapun yang akan bertanding di 2024. Toh yang bertanding ini adalah sama-sama anak bangsa, orang baik di negara ini yang saya kira juga berhak untuk mendapatkan dukungan dari simpatisan dan para pendukung Gus Dur. Justru menurut saya kalau Gus Durian itu satu komando, disampaikan secara terbuka khawatir justru akan menimbulkan resistensi dan rasa tidak suka dari pihak-pihak yang lainnya. Karena kalau sudah terjebak pada politik praktis, terjebak pada dukung-mendukung, pastinya ada saja pihak-pihak tertentu yang kemudian merasa tidak nyaman dan tentu saja ingin berhadapan-hadapan jadinya. Kan sangat sayang kalau kemudian Gus Dur yang kita agungkan, kita hormati, itu harus diseret pada kepentingan politik elektoral. Suka tidak suka, dukung-mendukung itu akan melahirkan faksionalisasi. Suka tidak suka, politik partisan itu akan melahirkan ada yang suka dan ada juga yang tidak menyukai. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan bahwa siapapun yang merasa Gus Durian, biarkan pilihan politiknya beda. Tapi secara kelembagaan nilai, secara politik tidak perlu disampaikan, hanya diarahkan kepada salah satu calon. Oke, jadi agak bertentangan antara yang disampaikan Yeni Wahid dengan dua putri Gus Dur lainnya. Mas Adi, kita tahu juga hari ini tadi Gus Imin mengatakan bahwa Gus Dur adalah wali yang paling kontekstual karena perjalanan hidupnya bisa jadi teladan. Nah, ini sinyal apa yang mau disampaikan? Dampaknya apa untuk Cak Imin? Ya saya kira kalau kita membangun ya argumentasi secara rata-rata yang kita tangkap dari publik, dari dulu memang tidak pernah ada titik temu antara PKB Muhaimin Iskandar dengan barisan Gus Dur dan Gus Durian ya, karena konflik lama soal isu kudeta partai gitu itu kan sampai sekarang tidak selesai. Jadi tidak mengherankan di mana ada Muhaimin di situ pasti tidak akan ada Mbak Yeni Wahid. Di mana ada Muhaimin Iskandar pasti di situ dukungan politik Gus Durian tidak akan dialamatkan. Karena itu harus diakui sebagai luka lama politik di internal teman-teman PKB yang sampai saat ini tidak selesai, Mbak. Tapi satu hal, bahwa siapapun yang merasa NU pasti akan terjebak pada dua faksionalisasi besar ini. Siapa yang ikut Muhaimin dan siapa yang berada di barisan Gus Durian. Dua faksi politik yang saya kira itu sama-sama kuat, sama-sama ada pendukungnya, dan sama-sama ada loyalitas politiknya. Makanya tidak mengherankan kalau NU itu tidak bisa dipukul rata. Ada yang pro ke Gus Dur, banyak juga yang pro terhadap Gus Muhaimin Iskandar. Itulah NU. Memang sejak lama tidak pernah terafiliasi ke salah satu calon. Sejak lama NU memang ada faksionalisasi politiknya, tapi tidak terlampau kelihatan. Baru kali ini faksionalisasi NU itu kelihatan ketika Ketua Umum PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya, yang publik juga tahu di mana Gus Yahya ini adalah orang yang cukup dekat dengan Gus Dur. Wajar kalau kemudian PBNU di bawah Gus Yahya sangat kelihatan punya konflik, sangat kelihatan berjarak dengan PKB-nya Gus Muhaimin Iskandar. Tapi overall, PBNU ataupun PKB adalah mereka yang memiliki basis loyalitas, memiliki basis pendukung yang sampai saat ini sama-sama kuatnya. Oke, ini kalau begitu sudah terlihat ya Mas Adi ya, ada fraksinya tapi tidak apa-apa, kita nanti masih akan nantikan lagi apa hasilnya, apa dampaknya. Terima kasih Mas Adi Prayitno, pengamat politik sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro TV. Sama-sama, Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.